Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX, sambil kita menikmati hidangan berupa update informasi seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Dan juga teman-teman, seperti biasa hari ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan limpahan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada keluarga, sahabat, atau teman-teman kita yang sedang menderita sakit, semoga hari ini Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan kemudian bagi kita yang sedang berjuang untuk mencari rezeki buat keluarga yang ada di rumah, baik kita sedang bekerja di perkantoran maupun bekerja di lapangan, sambil kita bekerja keras teman-teman, jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang KYC dalam Pi Network, tetapi mungkin teman-teman banyak yang belum mengerti apa pentingnya KYC dalam sebuah jaringan blockchain teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara tentang proses KYC teman-teman, hampir semua perusahaan profesional atau perusahaan yang bergerak di dunia secara global ini membutuhkan proses KYC teman-teman. Pada saat Pi Network melakukan KYC, maka secara otomatis jaringan ini pada saat open mainnet ini akan bisa berhubungan dengan banyak institusi teman-teman. Karena persyaratan KYC ini sangat penting sekali dalam komunikasi di dunia secara global pada hari ini. Kalau kita lihat corporate, bank, kemudian market, stock exchange, dan ini kita lihat juga otoritas pajak, semua membutuhkan KYC, sama dengan di sini kita bisa melihat pentingnya proses KYC dalam sebuah proyek teman-teman. Dan kalau ada yang bertanya berapa harga biaya KYC, sebenarnya sangat mahal sekali teman-teman. Rata-rata biaya KYC ini antara sekitar $13 sampai $130 per KYC. Nah kalau kita di dalam Pi Network, kita biasanya pada saat melakukan KYC kita akan dibayar 1 Pi teman-teman. Bagi orang yang bertugas sebagai orang yang melakukan KYC, itu biasanya dibayar 13 sampai $130 di luar. Nah kalau kita di dalam jaringan ekosistem Pi, setiap kita melakukan KYC kita biasanya diharuskan membayar sebesar 1 Pi, 1 koin Pi, sehingga banyak orang memperkirakan 1 koin Pi itu harganya ada di kisaran $13 sampai $130. Ini berdasarkan biaya rata-rata KYC yang ada di dunia secara global teman-teman. Dan kemudian kalau kita melihat rata-rata perbankan, dunia perbankan ini per tahunnya ini mengeluarkan biaya sekitar $60 juta untuk melakukan proses KYC teman-teman. Jadi ternyata untuk KYC ini bukan persoalan kecil, tapi persoalan krusial teman-teman. Nah ini ada perusahaan yang menawarkan jasa KYC untuk yang premium ini $2, kemudian untuk yang plus $1,8, yang esensial $1,49. Ini untuk pembiayaan besarnya KYC. Namun kalau secara global rata-rata 13 sampai $130 per 1 kali proses KYC untuk per individu teman-teman. Jadi banyak orang yang meyakini bahwa kalau kita KYC dalam Pi Network kita harus bayar 1 Pi, berarti bisa dianalogikan 1 Pi ada peluang harganya sekitar 13 sampai $130 teman-teman. Kalau kita lihat bank saja sampai mengeluarkan biaya $60 juta per tahun hanya untuk melakukan KYC. Nah sekarang mengapa Pi Network memerlukan KYC? Kita akan berjalan ke sebuah website yang bernama Sway, bahwa sertifikasi KYC yang ketat di dalam jaringan ekosistem Pi Network ini adalah untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dalam mengejar masa depan yang terdesentralisasi teman-teman. Pi Network ini berbeda dengan banyak proyek kripto lainnya, jadi memberikan penekanan yang ketat pada
proses sertifikasi KYC sebagai pilar fundamental dari misinya. Kemudian pertanyaannya, mengapa sertifikasi KYC Pi Network harus begitu ketat dan apa artinya bagi tujuan jangka panjang proyek ini, teman-teman? Jadi KYC ini adalah singkatan dari Know Your Customer atau kenali pelanggan Anda. Ini adalah persyaratan regulasi dalam sektor keuangan. Jadi ini dirancang untuk mencegah pencucian uang, kemudian pembiayaan terorisme, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Dalam konteks industri blockchain, sertifikasi KYC bertujuan untuk memverifikasi identitas peserta, mengurangi penipuan, dan mencegah aktivitas ilegal, dan melindungi baik pengguna maupun platform itu sendiri, teman-teman. Namun, Pi Network ini bukan hanya sekedar proyek blockchain biasa, jadi dia memiliki ambisi mendalam untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang kredibel dan berkelanjutan yang memberdayakan individu di seluruh dunia, teman-teman. Jadi untuk mencapai ini, otomatis proyek ini adalah harus mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara global, teman-teman. Jadi kalau Pi Network mau diterima secara global dalam dunia keuangan, memang harus melakukan KYC, sehingga sertifikasi KYC ini muncul sebagai komponen kunci dalam upaya ini. Jadi kalau Pi Network mau terhubung dengan dunia perbankan, kemudian dengan stock exchange, kemudian dengan corporate perusahaan, kemudian dengan otoritas pajak, maka harus memenuhi persyaratan legalitas ini, teman-teman. Jadi salah satu perbedaan kritis antara Pi Network dan beberapa proyek blockchain lainnya ini adalah visi jangka panjangnya. Meskipun anonimitas dapat menarik bagi sebagian orang dalam ruang kripto, namun hal itu juga dapat menarik pelaku jahat, teman-teman. Sehingga menimbulkan kekhawatiran, keamanan, dan kepatuhan, dan bahkan bisa menyebabkan proyek-proyek yang tidak melakukan KYC ini diusir dari beberapa negara dan tidak boleh beroperasi di beberapa negara, teman-teman. Jadi Pi Network memahami bahwa untuk menjadi sebuah proyek yang benar-benar diterima secara global, mereka harus memastikan legitimasi dan kredibilitas proyek ini sehingga melampaui batasan hukum, karena kita tahu bahwa banyak sekali proyek-proyek blockchain yang ditolak beroperasi di beberapa negara karena dianggap melanggar hukum, teman-teman. Jadi Pi Network ini berupaya keras agar mereka tidak mengalami nasib seperti proyek-proyek yang lain itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa proses sertifikasi KYC yang ketat di Pi Network ini bukan sekedar kebutuhan regulasi, tetapi sebagai langkah fundamental menuju visi jangka panjang proyek ini tentang masa depan terdesentralisasi yang bermanfaat bagi semua orang, sambil menjaga keamanan dan kepatuhan dalam lanskap blockchain yang terus berkembang dengan cepat. Kemudian ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kemungkinan pada saat kita melakukan KYC di Pi Network kita harus membayar 1 Pi. Jadi ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kemungkinan harga Pi pada saat launching bisa ada di kisaran $13 sampai $130. Ini menurut pendapat orang yang berbicara tentang biaya rata-rata KYC secara internasional, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain berapa harga ideal bagi Pi Network pada saat open mainnet. Apakah mungkin harganya ada di kisaran harga $13 sampai $130? Kita akan lihat nanti pada saat open mainnet, dan bagi yang memiliki pendapat berbeda silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.